Saya tidak mensyukuri keadaan Anda, saya justru simpati bahwa ini tidak akan mudah untuk Anda bisa bangkit, bisa berdiri kembali. Dengan Anda merasa bahwa Anda orang kaya, mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai sepeda motor, dan mempunyai segala-galanya, tetapi dalam sekelip mata itu hilang, dan Anda tetap harus membayar cicilan itu. Jadi saya simpati kepada Anda, semoga Anda kuat secara mental menghadapinya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang pernak-pernik dan satu kosakata yang merupakan permintaan dari salah satu warganet Indonesia, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali teman-teman sudah mendengar berita ya, ketika Hari Raya kedua, yaitu pada tanggal 1 April, terjadi ledakan pipa gas di Malaysia. Video kali ini masih berkaitan dengan ledakan pipa gas itu, tetapi saya lebih mengarah kepada permintaan dari salah satu warganet untuk saya membahas, yaitu kosakata mangsa. Tolong bahas arti mangsa di Malaysia dan Indonesia. Soalnya dalam berita kebakaran pipa gas Petronas itu mengatakan ada 112 mangsa. Karena jadi pertanyaan, api itu hewan buas dan yang memangsa hewan sampai 112 yang dimangsa. Sebelum saya berbicara kosakata mangsa, mari kita melihat ya efek kerusakan yang ditimbulkan ketika jaringan pipa gas yang dimiliki oleh Petronas itu meledak. Saya akan menunjukkan beberapa berita-berita. Kalau kita lihat dari Wikipedia, itu dituliskan pada tanggal 1 April jam 8 pagi, sebuah insiden industri yang penting terjadi di Putrahai, Subang Jaya di Selangor. Pipa gas Petronas itu mengalami kebocoran yang mengakibatkan ledakan dan kebakaran besar. Kebakaran yang dimulai pada pagi hari bertepatan dengan hari kedua perayaan Idul Fitri, menghasilkan api setinggi 30 meter. Setidaknya 111 orang terluka. Api yang dihasilkan itu mencapai 30 meter dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Api terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Awalnya beberapa media salah melaporkan bahwa ledakan itu merupakan kebakaran di pom bensin. Kebakarannya itu bukan di pom bensin Petronas. Bahwa kebakaran itu disebabkan oleh pecahnya pipa gas Petronas. Kalau kita lihat di sebelah kanan ya, itu ada tertulis bahwa orang yang tewas tidak ada, tetapi yang cedera itu 111 orang, kemudian kerugian harta itu sekitar ada 237 rumah dan 399 kendaraan. Nah, ini adalah berita yang ditulis di CNN, yaitu pipa gas yang meledak menyebabkan api yang besar di Malaysia, mencederai 100 orang lebih. Dan saya ingin menunjukkan beberapa postingan dari orang-orang yang melihat pertama kali bagaimana ledakan itu terjadi. Ya, ini berita dari Petronas. Ini berita dari CNN. Nah, ini adalah warga negara Malaysia yang bangsa Cina diwawancarai. Efforts are underway to rescue residents trapped in their homes in a village near the blaze, according to local authorities. Some residents are suffering. Nah, ini sepertinya dikipasin ya, jadi mungkin efek luka bakarnya itu. Nah, itu adalah berita YNN ya. Jadi kita melihat bahwa
model ledakannya itu udah kayak cendawan besar begitu ya. Jadi kayak misalnya skala mini dari bom Hiroshima Nagasaki begitu. Mari kita lihat berita yang ditulis oleh Bernama, yaitu kantor berita Malaysia yang resmi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah foto dari ledakan pipa gas dan teman-teman bisa melihat ada 2 mobil di depan, dan ini adalah akibat dari ledakan pipa gas tersebut. Mobil-mobilnya habis semua. Kemudian ini pemadam kebakarannya mencoba memadamkan api di rumah yang berdekatan dengan pusat kebocoran pipa gas tersebut. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini semburan airnya itu semua mengarah ke tengah, dan ini adalah tempat di mana pipa gasnya itu bocor dan meledak ya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa foto-foto ya, yang mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana parahnya kerusakan yang disebabkan oleh ledakan pipa gas yang bocor ini. Pemerintah Malaysia itu menyediakan bantuan kesehatan mental. Kita bisa bayangkan ya teman-teman, sebelum kejadian ini saja, 1 dari 3 rakyat Malaysia itu sudah mempunyai masalah kesehatan mental. Apalagi dengan keadaan sekarang, di mana banyak dari mereka itu selama ini merasa memiliki semuanya, memiliki mobil, memiliki sepeda motor, memiliki rumah, walaupun semua itu masih hutang, dan tiba-tiba semua itu hilang, semua itu rusak. Semua itu terbakar. Itu kalau orang yang tidak mempunyai kesehatan mental yang bagus, itu bisa check out itu, bisa lewat. Dan tentu saja pemerintah Malaysia mempunyai kepentingan untuk menurunkan tim untuk menjaga kesehatan mental rakyat Malaysia itu untuk bisa tetap stabil atau tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Meskipun rumahnya itu sudah terbakar, habis, mobilnya itu mungkin sudah meleleh, sudah terbakar, habis semua, sepeda motornya habis semua, semua harta, semua propertinya habis, tapi mereka ini kan semua membelinya dengan cara cicilan, dengan cara kreditan. Dan artinya apa? Mereka tidak menempati rumah itu, tapi tetap harus membayar rumah itu. Apa nggak bisa depresi itu ya? Semoga saja rakyat Malaysia yang mengalami musibah ini tetap bisa tabah, tetap bisa semangat dalam menjalani hidup, bahwa selagi nafas masih ada di dalam badan Anda tidak boleh menyerah. Ini berbeda ya teman-teman kalau kita membaca komentar dari sebagian warganet Malaysia begitu mendengar Indonesia ditimpa musibah bencana alam, kebakaran, gempa bumi, gunung berapi, itu tidak sedikit rakyat Malaysia itu justru mengatakan itulah rakyat Indonesia itu memang suka yang syirik, tidak tahu diuntung, tidak mau berterima kasih kepada Malaysia. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia tetap memberikan rasa simpati saya kepada Anda, Malaysia yang mengalami musibah atas kebakaran ledakan pipa gas Petronas ini. Saya tidak mensyukuri keadaan Anda, saya justru simpati bahwa ini tidak akan mudah untuk Anda bisa bangkit, bisa berdiri kembali. Dengan Anda merasa bahwa Anda orang kaya, mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai sepeda motor, dan mempunyai segala-galanya, tetapi dalam sekelip mata itu hilang, dan Anda tetap harus membayar cicilan itu. Jadi saya simpati kepada Anda, semoga Anda kuat secara mental menghadapinya. Sekarang, mari kita berbicara kosakata mangsa. Mangsa secara etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai definisi daging atau cacing. Definisi pertama, itu adalah daging binatang yang menjadi makanan binatang buas. Jadi seperti contoh, anak ayam sering menjadi mangsa burung elang. Kemudian, organisme yang ditangkap dan dimakan oleh binatang predator, mangsa. Kemudian ketiga, sasaran perbuatan jahat. Sepeda yang tidak terkunci menjadi mangsa pencuri sepeda. Kalau teman-teman perhatikan ya, 3 contoh ini menunjukkan bahwa mangsa ini berkaitan dengan benda atau binatang, tidak ada berkaitan dengan manusia. Kemudian definisi dari grup kedua itu adalah perhitungan waktu untuk pertanian yang terdiri atas 12 musim. Dan itu adalah bahasa Jawa. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata memangsa. Memangsa itu mempunyai definisi memakan, menjadikan
menjadikan sesuatu sebagai mangsa, menjadikan sesuatu sebagai sasaran perbuatan jahat. Sedangkan pemangsa mempunyai definisi: satu, pemakan; kedua, hewan yang menjadikan sesuatu sebagai mangsa. Jadi burung pemangsa hama, ular pemangsa tikus. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa mangsa ini tidak berkaitan dengan manusia. Kemudian kalau kita melihat lagi, ada yang namanya pemangsa alami, yaitu predator. Nah, sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata mangsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. 1. Binatang yang menjadi korban makanan binatang buas. Sama kan dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang kedua, nah ini yang membuat berbeda. Orang atau barang yang menjadi korban kemalangan, kecurian, penipuan, kebakaran, peperangan, dan lain-lain. Sasaran perbuatan jahat. Diberikan contoh, ibu tiriku menjadi mangsa kebakaran itu. Yang kedua, mereka berdua ialah mangsa Perang Dunia Kedua. Kemudian di situ ada dituliskan memangsakan, menjadikan seseorang, sesuatu sebagai mangsa, mengorbankan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu mangsa itu bisa berkaitan sesuatu, bisa berkaitan dengan seseorang. Jadi secara tingkatan sesuatu dengan seseorang itu dianggap sama, yaitu mangsa. Nah, teman-teman sudah bisa melihat semua ya, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mangsa itu hanya berkaitan kepada binatang atau barang. Tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, mangsa itu berkaitan dengan binatang, berkaitan dengan sesuatu, berkaitan dengan manusia. Jadi manusia, sesuatu, binatang itu tingkatnya sama. Karena itu dianggap sebagai mangsa. Kalau kita orang Indonesia bertanya berapa orang korbannya, kita tidak pernah mengatakan berapa orang mangsanya. Enggak. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu langsung disalahkan oleh guru bahasa Indonesia kita. Tetapi di dalam bahasa Malaysia itu wajar kalau ada yang bertanya berapa orang mangsanya. Di bangsa harimau. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!